Dua, satu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Biasakan dalam hidup kita ucapkan kata-kata yang menjadi berkat, karena Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Jadi kalau perkataan kita selalu kamu bodoh, kamu nyebelin saya, kamu menyakitkan saya, itu energi yang keluar dalam hidup kita juga hal-hal yang negatif, saudara, dan jiwa kita menjadi mudah tertekan. Tetapi kalau kita biasa bless people, memberkati orang, istri bilang sama suaminya kamu hebat, suami bilang sama istrinya kamu hebat, orang tua sama anaknya bilang kamu hebat. Itu bukan berarti kita tidak mengkritiknya, tidak mengkoreksinya. Loh, harus mengkoreksinya, kamu hebat. Tetapi untuk bisa lebih hebat lagi, kamu harus rajin sayang. Kan gitu. Kamu hebat, cuma supaya bisa lebih hebat lagi, jangan malas mandi. Karena kamu hebat, ya kan? Nah, jadi di keluarga kita selalu ada hal-hal yang baik. Jadi bukan hanya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dan roh kita sehat. Karena kita bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, kalau Tuhan yang menyertai kita, kamu hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi orang hebat juga harus punya otak yang waras. Orang hebat harus punya otak yang waras. Karena banyak orang, oh iya saya percaya Tuhan jaga, lalu tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tidak menjalankan kesehatan dengan baik. Yang dia sehat cuman sibuk ngurusin broadcast message. Pokoknya kalau orang bilang ivermectin bisa mencegah dari COVID, dia minum ivermectin. Caranya bagaimana nggak mau tahu. Pokoknya dia baca di broadcast message. Akhirnya ivermectin dia makan. Nanti orang bilang kunyit, dikunyah. Bisa bikin dia antibody, ini kan kunyit, dia kunyah gigi sampai kuning-kuning, saudara. Nanti orang bilang jahe merah, bagus, jahe merah dia gigit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu, karena di program Kamu Hebat ini kita juga peduli untuk kesehatan saudara, khususnya di masa yang kata orang PPKM ketat ini, saudara. Bersama dengan saya ada seorang, saya memanggil beliau hamba Tuhan, saudara. Tetapi jadi gini, tugas utama beliau adalah hamba Tuhan. Cuman hobi beliau adalah menjadi dokter. Karena beliau adalah lebih baik beliau yang menjelaskan. Ini ada Dr. Henry bersama-sama dengan kita. Ini Dr. Henry yang beda dengan bincang-bincang hukum, ya kan? Kalau ini Dr. Henry dan itu juga Dr. Henry, cuma itu Dr. Henry SH. Kalau ini Dr. Henry yang bidangnya kesehatan, saudara. Dr. Henry, haleluya. Hari ini terima kasih boleh bersama dalam program Kamu Hebat. Dokter, boleh bantu kita menjelaskan sedikit. Jadi dokter ini dalam bidang apa, dokter? Karena hari-hari ini semua orang bisa ngomong apa saja. Nanti dia ngomong tentang ivermectin lah, nanti dia ngomong bahkan ada dokter-dokter tertentu yang bilang nggak boleh divaksin lah, ya kan? Lalu katanya ini dokter dari Prancis lah, dokter dari Amerika lah, katanya beginilah, begitu. Nah, minta maaf, apa latar belakang dokter sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Pastor Gilbert untuk kesempatannya. Saya sebenarnya dokter SPOT namanya, spesialis ortopedi dan traumatologi. Orang awam biasa bilang bedah tulang, begitu ya. Bedah tulang. Tetapi pada saat saya lulus 1992 di pendidikan spesialis saya di Surabaya, itu karya akhir saya adalah mengenai vitamin D. Jadi kalau sampai sekarang pun masih banyak tenaga kesehatan tidak begitu mendalami vitamin D, bisa dimengerti karena vitamin D ini tidak ada subjek pelajarannya di fakultas kedokteran manapun, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi dan vitamin D ini sangat berhubungan dengan tulang ya, Dok ya? Jadi begini sejarahnya. Vitamin D ditemukan sekitar 1890-an atau 1925. Jadi sudah lama sekali nih. Itu ditemukan karena adanya penyakit rickets. Penyakit rickets itu penyakit tulang lunak pada anak-anak. Kenapa terjadi penyakit tulang lunak ini? Karena mereka di Irlandia tidak ada matahari. Jadi kemudian vitamin D-nya rendah, jadi tulang-tulangnya lunak. Jadi memang vitamin D ini sangat dikaitkan dengan tulang belulang begitu. Jadi
waktu dan kita saya taunya biasanya vitamin D cuma tulang kan, nggak ada hal lain. ya itu dia, memang asalnya kan tulang. Tapi Ya. ternyata hal yang perlu diperhatikan adalah vitamin D itu bekerja melalui vitamin D reseptor. Jadi dia seperti kunci. Kalau kunci itu mau berfungsi, dia harus masuk ke gemboknya dulu. Ya, anak kunci itu harus masuk, baru dia baru bekerja. Nah, vitamin D reseptor itu ada di semua sel tubuh manusia. Jadi bukan hanya di tulang, semua. Nah, kaitannya sekarang belakangan sudah diketahui bahwa vitamin D itu meningkatkan imunitas terhadap serangan bakteri maupun virus, yaitu sekarang juga terhadap COVID. Tapi selain itu jadi juga bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya tulang, Dok, yang bukan, penting untuk bukan. Jadi kita kan tahu penelitian. biasanya untuk imun hanya vitamin C. Ya, vitamin justru begini. Vitamin C itu ada penelitiannya untuk infeksi paru-paru, influenza, itu ada penelitiannya. Tetapi terhadap COVID yang sudah dilakukan penelitian di India dan di Spanyol, hanya vitamin D. Jadi vitamin C itu digunakan secara empiris. Jadi ada dari pengalaman, ya. Kalau vitamin D jelas karena sudah ada pasien-pasien COVID diberikan vitamin D dan dengan hasil yang sangat baik, mengurangi angka kesakitan, mengurangi angka kematian, begitu. Jadi vitamin D itu ada penelitian lain mengatakan demikian. Kalau di Amerika dikatakan begini, 2 penyakit yang paling membunuh, angka meninggal paling tinggi dari 2 penyakit ini adalah kanker dan jantung, ya. Dan dua-duanya bahkan pada kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah dikatakan kalau vitamin D Anda rendah, maka kemungkinan serangan jantung 3 kali lipat lebih besar. Dan kalau vitamin D Anda rendah, Anda lebih gampang, lebih rentan terhadap 17 jenis kanker. Demikian. Ini Jadi, banyak orang nggak tahu ini, Dok, ya? Iya, itu dia. Makanya tahun 2000, kan saya bilang, makanya saya ini peneliti vitamin D pertama mungkin di Indonesia tahun 92, tidak ada yang tahu. Sekarang pun masih banyak tidak tahu. Dan yang mendorong saya membentuk Vitamin D Society Indonesia tahun 2019 adalah saya melihat kayak society begini di semua negara ada. Di negara Asia Tenggara ada, di Singapura ada, di Filipina ada, di Malaysia ada, di Thailand ada. Di Indonesia tidak ada. Ya, yang sangat menyedihkan adalah begini. Waktu tahun 92 hasil penelitian saya di Surabaya itu rata-rata di Surabaya cuma 18,1 nanogram per mililiter dalam darah, ya. Kemudian WHO menyatakan tahun 2020, berarti sudah ada 28 tahun berselang, bahwa rata-rata Indonesia cuma 17,2. Jadi 28 tahun tidak ada kenaikan, malah turun sedikit. Wow. Karena vitamin D nggak diperhatikan di bangsa ini. Bukan begitu. Seperti saya bilang tadi, di fakultas kedokteran manapun tidak ada subjek pelajaran vitamin D. Ya, jadi orang tidak tahu. Dokter-dokter juga banyak yang tidak tahu. Karena itu kalau saya lebih tahu karena saya yang meneliti sejak tahun 92, karya akhir saya adalah mengenai vitamin D. Karena saya sebenarnya melihat begini, itu ada guru saya di Surabaya, almarhum Prof. Djoko Rusadi. Beliau yang tahu, dia bilang, kayaknya ada sesuatu, Henry, ada missing link di sini. Mari kita teliti ini, begitu. Jadi itulah sebabnya saya sangat concern dengan vitamin D, karena yang dikaitkan dengan COVID sekarang itu ada Dr. Michael Holick dari Boston University. Itu dia ini salah satu dewa vitamin D, ya. Itu di bulan November 2020 dia tulis di Boston Tribune di koran, malah ya, koran pagi di sana, bahwa vitamin D yang tinggi, yang optimal, itu bisa melindungi terhadap COVID sampai 70%. Jadi hampir sama dengan vaksin, kan? Ya, betul. Wow. Jadi ini yang justru baru-baru ini penelitian hubungan antara vitamin D dengan COVID ini, Dok. Ya, karena COVID kan baru juga. Makanya penelitian itu semua dari tahun 2020, 2021 gitu. Penelitian di Spanyol dan India, ya, menyebutkan memang angka kesakitan turun jauh, kemudian angka kematian juga turun jauh. Jadi kalau vitamin D-mu sudah optimal, walaupun masih bisa kena, cepat sembuh. Jadi saya malah ada kesaksian pribadi ini, ya. Saya percaya betul karena ada kesaksian pribadi begini.
anak saya, anak perempuan saya umur 40 dengan suaminya umur 40 juga, mereka berlibur ke Bali bulan Desember kemarin, akhir tahun. Di Bali ternyata si mantu ini kena COVID, ya. Jadi kena COVID, dirawat di rumah sakit. Jadi saya tanya, vitamin D-mu berapa? Karena dia sudah minum vitamin D juga. Ternyata cuma 70. Saya memang selalu bilang kalau di video-video saya katakan untuk melawan COVID kita harus di atas 100 semua, ya. Nah, cuma 70. Nah, yang perlu diperhatikan adalah istrinya, yaitu anak perempuan saya, kan sudah dikatakan kalau suami kena pasti istri kena lah, tinggal sama-sama, tidur sama-sama kok. Ya, Ya, betul. tetapi anak perempuan saya sampai pulang dari Bali tidak pernah kena. Ya, saya tanya, coba kamu cek vitamin D-mu. 117, itu dia. Itu bedanya. Oh gitu ya. Dok, memang saya juga agak kaget begini dok. Karena saya kan punya anak 3 dok. Berarti istri saya 3 kali melahirkan. Dan biasa aja nggak pernah ada hal-hal yang aneh. Nah, tapi waktu anak-anak saya melahirkan, jadi saya punya cucu 3 sekarang. Nah, waktu anak-anak saya melahirkan, setiap kali pemeriksaan awal selalu diperiksa vitamin D-nya. Dan dua-dua anak saya ini, baik anak maupun menantu, setiap kali melahirkan, setiap kali, jadi maksudnya kandungannya baru awal pertama lah gitu, istilahnya baru bulan-bulan kedua begitu kan, masuk, langsung diperiksa vitamin D-nya. Dan memang dua-duanya rendah, tidak ada di target yang dokternya harapkan. Lalu kemudian harus minum vitamin D berapa? 5.000 apa 10.000 apa 20.000 saya lupa gitu. Dia harus minum. Saya bingung, ini vitamin D kenapa besar begini? Iya, Dad, ini karena vitamin D-nya rendah. Nah, sebetulnya bagaimana kita tahu vitamin D dalam darah kita, dok? Ya itu dia, makanya harus ada pemeriksaan kan. Jadi Vitamin D Council USA sudah bilang bahwa dosis awal itu adalah 5.000 ke atas. Jadi tidak ada dosis di bawah 5.000, 1.000, 2.000 itu berarti dokternya yang bersangkutan tidak mengerti. Karena apa 5.000? Karena ada target dalam darah yang mau dicapai, yaitu kurang lebih 100. Ya, dan pemeriksaannya itu namanya, sebut aja di laboratorium vitamin D, atau nama kimianya itu 25 OH vitamin D. Ya. Jadi dan harus itu setiap laboratorium bisa, maaf, dok, setiap laboratorium itu bisa, dok? Bisa. Tapi jadi saya mau ini dulu, Pak Gilbert. Saya mau puji dulu dokter kandungannya anak mantu Pak Gilbert. Karena apa? Tidak semua dokter kandungan seperti begitu. Itu sudah maju dia, sangat maju itu. Karena saya kutip ya. Saya kutip APA. APA itu American Pediatric Association. Jadi Persatuan Dokter Anak Amerika. Itu mengatakan setiap neonatus yang baru lahir ini harus diberikan drop D3 antara 500 sampai 1.000 IU. Ini yang anak-anak baru lahir loh. Ya, kalau soalnya jangan takut kalau 5.000 Pak Gilbert bilang kan tadi 5.000 besar. Ini sekarang di Amerika mereka sedang berubah. IU ini mau ditinggalkan. Karena IU ini bikin takut kan 5.000. Karena kita terbiasa dengan antibiotik misalnya 250, 500 kan. Ini 5.000. Padahal mesti diperjelas 5.000 itu sama dengan 125 mikrogram. Apa itu mikrogram? Itu kan 1/1000 miligram. Jadi kalau 5.000 itu sebenarnya sama dengan 1/8 miligram. Tidak ada 1 mili itu. Oh, iya kan kita takutnya itu dok, karena dengarnya 20.000 gitu. Waduh, itu dosis saya sekarang 20.000. 20.000 itu berapa? Setengah mili. Setiap hari saya minum 20.000 itu sama dengan setengah miligram. Kecil sekali 1 mili aja nggak sampai kok. Nah, dok, betul tadi dokter memberi apresiasi kepada dokter kandungan dari anak-anak saya. Tetapi apa kerugiannya, dok, kalau seorang ibu yang mengandung vitamin D-nya rendah? Oh, makanya itu kalau sempat suruh anak buah lihat video saya, defisiensi vitamin D pada ibu hamil dan ibu menyusui. Itu angka diabetes pada kehamilan meningkat. Angka hipertensi, eklamsi namanya. Jadi pada saat hamil tensinya naik tinggi, bisa fatal itu. Kemudian angka anaknya nanti lahir dengan berat badan rendah, ya. Angka seksio sesaria lebih tinggi. Jadi memang harus sudah dalam kehamilan tuh sudah harus dipersiapkan baik.
supaya tidak terjadi komplikasi macam-macam. Oh, jadi itu mutlak ya dok ya, kalau enggak sangat Mutlak. berbahaya. Sangat berbahaya, Pak. Dan sekarang lumayan, makanya kita kan berusaha dari Vitamin D Society Indonesia ini kan tujuannya adalah ini kan non-profit organization. Kita cuma berusaha meningkatkan kesadaran bahwa ini perlu sekali. Jadi seperti Dr. Henry itu yang tamunya Pak Gilbert dulu, saya kan juga dengar. Karena banyak ini dokter yang menyerang saya. Katakan ada dokter yang menyerang saya, katakan, wah Dr. Henry itu ngaco apa dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh, tidak elok. Karena kita kan officium nobile. Jadi noble profession yang disebut oleh Dr. Henry. Itu kan noble profession itu kan 3, guru, ahli hukum, dan dokter. Jadi kalau noble profession itu dianggap kepanjangan tangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan lah. Jadi dalam medis itu ada pendapat yang berbeda. Selalu tergantung siapa, tergantung Anda pakai patokan studi yang mana, kan begitu. Ya, nah, saudara ini menarik. Yang pertama saya mau ingatkan buat saudara, kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Betul. Jangan saudara tiba-tiba menyerang saya dan bilang, vitamin D juga kalau Tuhan izinkan sesuatu. Iya, memang Tuhan di atas segala-galanya. Tapi selalu saya bilang, kita harus. Saya potong dulu Pak Pendeta. Jadi selalu ada pasien begitu nanya saya, apakah ini bisa pasti? Saya bilang sebagai dokter, kode etik sudah mengatakan, kode etik kedokteran itu bilang, di dalam ruang praktek tidak boleh ada 2 kata. Sayangnya pasien tidak mengerti, dia minta 2 kata itu. 2 kata itu adalah pasti dan jamin. Saya bilang yang pasti itu yang punya langit dan bumi, mana bisa minta ke dokter. Nah, terus sekarang sudah ngerti sedikit tentang kode etik. Kenapa kadang-kala sudah bilang dokter itu tidak boleh mengucapkan pasti dan jamin karena itu kode etik kedokteran. Itu memang harus dipegang. Justru kalau ada dokter yang bilang pasti dan jamin, maka kita perlu meragukan kedokterannya, saudara-saudara. Karena yang bisa pasti dan jamin adalah Tuhan Yesus. Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Nah, itu jelas. Yang bisa memberi jamin, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, itu jelas. Dokter tidak, tadi luar biasa, Dr. Henry menjelaskan, itu kepanjangan tangan Tuhan, tetapi bukan menggantikan Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan. Dan para dokter hanya sesuai dengan ilmunya yang jujur terbatas, tetapi dari hasil sebuah penyelidikan. Jadi kalau orang Manado bilang, kotek bukan daun lemong ini. Ya, persis. Orang Jakarta bilang bukan kaleng-kaleng. Jadi betul-betul dari studi beliau kira-kira 30 tahun yang lalu, dari tahun 92, saudara-saudara. Jadi sekali lagi ini bukan daun lemong, bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Ini hasil penyelidikan. Tetapi yang kedua yang juga harus saya jelaskan, kita bukan menyamakan Tuhan, tidak, tetapi ini yang selalu saya bilang, kita harus punya iman, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan kasih iman buat kita, tapi Tuhan juga kasih otak. Yes. Dan kita harus belajar dengar ahlinya, saudara. Jadi hati-hati sama broadcast message. Broadcast message bisa aja tulis Profesor Sechen dari Universitas Tokyo gitu, bisa aja semua, tapi belum tentu jelas. Apalagi kalau cuma lihat-lihat di Google itu. Jadi kita kan bilang, jadi dokter itu tidak ada dokter lulusan Google University. Tidak ada Google University itu, mana ada. Nah, saudaraku, dalam program Kamu Hebat kita pilih betul. Nah, yang kedua juga ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Program ini tidak menjual apapun. Jadi itu dia, tidak boleh. Dokter tidak boleh jual-jualan, tidak boleh. Nah, itu juga dokter tidak boleh jualan. Jadi di sini saudaraku tidak menjual apa-apa. Jangan saudara pikir bahwa ini Dr. Henry sedang ujung-ujungnya nanti. No. Ini vitamin D. Nanti dijelaskan apa itu vitamin D, dari mana kita dapat vitamin D, segala sesuatu. Program ini betul-betul hanya mau berbagi untuk menolong saudara, karena kita berdua hanyalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jalur kita beda. Yang satu adalah penggembalaan, dan yang satu adalah dokter, saudara-saudara. Tapi buat saya, itu hanya jalurnya yang berbeda. Tapi kita semua, kalau kita lihat Matius pasal 25, hanya hamba-hamba Tuhan. Nah, bedanya adalah kita hamba Tuhan yang baik atau hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang rajin atau hamba Tuhan yang malas dan tidak berguna. Nah, itu yang Alkitab bedakan. Nah, yang menarik adalah
bahwa Dr. Henry ini dituntun Tuhan dari tahun 92. Waktu itu belum ada orang meneliti tentang vitamin D, dan sekarang ternyata sangat diperlukan. Dan tiba-tiba sekarang semua dokter, ya kan, mungkin sekarang 50-50%. Ada dokter-dokter yang tetap nggak membahas tentang vitamin D, tetapi juga tiba-tiba ada dokter yang jadi ahli vitamin D. Wah, ngomong tentang sinar matahari harus di atas jam 11. Jam 11 sampai jam 12 itu yang terbaik. Sebagian bilang, oh itu ngaco dokter itu. Yang benar adalah 7 sampai 9. Yang lain bilang, oh ngaco itu. Yang benar adalah yang sore hari. Yang lain bilang, oh ngaco itu semua. Nah ini dia. Karena itu kita lebih baik ngobrol sama dokter yang memang sudah menggali vitamin D ini dari tahun 92. Ya kan dok? Ya. Bagaimana dengan vitamin D dan matahari ini dok? Karena kita udah mulai bingung dok. Akhirnya lama-lama kita pagi berjemur, siang berjemur, sore berjemur, kayak cucian kotor gitu lama-lama dok. Iya. Saya sebelum menanggapi ini polemik nomor 1 lah ya. Soal sinar matahari ini kan polemik nomor 1 ya. Tapi sebelum saya menanggapi, saya katakan memang Tuhan menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita itu adalah Tuhan, bukan dokter ya. Sekali lagi, dokter itu cuma kepanjangan tangan Tuhan. Tapi mesti diingat, waktu zaman Tuhan Yesus juga masih manusia, itu ada tabib, ada dokter kan, Lukas. Lukas itu kan dokter pada zaman itu. Ya, betul. Kemudian Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh nih. Saya bukan mau menggurui, ini ada Bapak Pendeta. Tapi pada saat dia ada orang buta, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Ada kalau dia mau kan dengan kedip mata aja langsung orang sembuh itu. Tapi dia ambil apa? Dia ambil ludahnya, campur dengan tanah, ya toh, baru dikasih ke matanya orang buta itu sembuh. Sebenarnya itu bahasa isyarat bahwa ada obat. Jadi dia memakai media lain. Padahal Tuhan tidak perlu lakukan itu. Tuhan perlu lakukan itu sebagai contoh bahwa itu ada caranya, ada obat-obatan yang dipakai untuk mencapai tujuan itu. Begitu. Iya, betul. Itu cuma tambahan dari saya. Dan kalau soal matahari, mari kita bahas. Jadi pertama, menarik. Kalau saya ini termasuk yang jam 10, jam 2. Jadi itu matahari itu jam 10, jam 2. Jadi dikatakan begini, sebenarnya begini. Ini menurut Vitamin D Council USA. Ada Dr. John Cannell namanya, presidennya. Dia bilang, kalau mau tahu, jangan kita berpolemik soal jam. Tapi pada saat Anda berjemur, Anda harus lihat tidak ada bayangan Anda. Itu syaratnya. Jadi yang paling baik jam berapa? Jam 12 lah. Jam 12 tidak ada bayangan. Kalau Anda mau tawar jam 11 atau jam 1, jam 10 atau jam 2 masih boleh, karena di jam-jam itu masih bayangannya sudah ada, tapi masih pendek. Syaratnya adalah tidak ada bayangan yang terbaik, tapi boleh ada bayangan tapi lebih pendek dari tinggi tubuh kita. Jadi kalau Anda ambil jam 7, jam 8 atau jam 4 sore, itu udah salah karena bayangannya panjang. Coba Anda coba. Bayangannya panjang, artinya apa? Kalau bayangan panjang itu yang ada ultraviolet A. Padahal kita mau ultraviolet B, yang membentuk vitamin D itu ultraviolet B. Kalau pagi itu justru bahayanya pagi atau sore, itu banyak ultraviolet A. Ultraviolet A itulah yang dikatakan menyebabkan aging. Kulit keriput, age spot, sampai kanker kulit. Tapi ultraviolet B yang berlebihan juga bisa kanker kulit. Ya. Dan masih ada juga orang dokter mengatakan kepada saya, salah itu Dr. Henry, itu di Amerika yang tidak terlalu terik mataharinya. Bukan. Jadi ada tadi saya sebut Dr. Michael Holick dari Boston. Dia sudah meneliti tahun 2011, 2012, dia datang ke Bangkok dan Jakarta. Ada penelitiannya, sudah ada di jurnal kedokteran. Jadi di penelitian di Jakarta itu dia katakan puncak matahari yang membentuk vitamin D jam 11, jam 1. Jadi kalau masih ada yang bilang pagi atau sore, Anda belajar lagi lah begitu. Anda buka itu jurnal, cari itu Michael Holick. Michael Holick sudah mengatakan di Jakarta loh, ini sekali lagi saya ulangi, di Jakarta bukan di Amerika, jam 11, jam 1 puncaknya. Tetapi begini penjelasannya. Karena kita di sini panas sekali. Dan kalau mau jam 12 katakan puncaknya. Itu kan ultraviolet index tinggi sekali, sangat terik ya. Dan ingat, persyaratan untuk dapat vitamin D banyak itu adalah badan harus terbuka 85%. Jadi wanita harus pakai bikini, pria harus pakai celana berenang. Ya. Kemudian umur, ada faktor umur. Jangan lupa usia ya.
Yang paling baik itu adalah orang muda. Jadi batasnya berapa? Setelah umur 40, kemampuan kulit kita itu menurun. Seperti semua hormon, kulit kita kemampuan untuk membentuk vitamin D dari sinar matahari menurun. Apalagi kalau sudah seperti saya, 60 lebih, itu kemampuan tinggal seperempat orang muda. Jadi masih ada pasien yang berumur tua seperti saya ngomong gini, oke, tidak apa-apa dokter. Kalau orang muda, dokter anjurkan berapa lama jemur. Saya bilang, kalau dia umur 25, dia jemur jam 12, 5-10 menit, ya 5-10 menit, tapi pakai celana berenang ya, itu akan dapat kurang lebih 5.000 sampai 10.000 D3. Seperti minum tablet yang 5.000, 10.000. Tapi ini jemur saja 10 menit. Nah, si pasien ini bilang begini, oh kalau begitu katanya dokter bilang kan 4 kali lipat, toh. Ya udah, saya jemur 40 menit kalau begitu. Kan saya juga dapat demikian. Tidak, karena matahari ada self limitingnya. Yaitu apa? Kalau kita sudah hyperemis, kemerahan, itu fase sebelum terjadi sunburn, sebelum terbakar. Kalau kita terjadi kemerahan, produksi vitamin D berhenti. Jadi kalau Anda paksakan juga, ya jemur lama supaya dapat vitamin D banyak, nggak bisa. Begitu merah, berhenti vitamin D-nya dibentuk. Itu sebabnya, nah itu sebabnya dikatakan begini. Juga termasuk ada lagi faktor lain, warna kulit loh. Jadi yang paling bagus itu tipe 1, bule, Caucasian, ya. Mungkin kalau Gilbert Lumoindong dengan nenek moyang orang bule barangkali lebih gampang kulitnya. Karena mungkin Pastor Gilbert ini tipe 3 kalau saya lihat. Kalau kita ini udah tipe 4, tipe 5, Papua tipe 6. Makin gelap makin tidak bisa masuk itu vitamin sinar matahari tidak bisa masuk karena ada lapisan melanin. Jadi Tuhan ini membentuk lapisan melanin supaya kita itu tidak gampang terbakar. Tapi karena melindungi kita sehingga ultraviolet B pun tidak masuk, begitu. Nah, ujung-ujungnya Pak Gilbert, ujung-ujungnya sudah ada penelitian. Jadi mau jemur jam berapapun supaya ini polemik mengenai jemur ini disudahi. Jam berapapun Anda jemur silahkanlah. Hanya untuk tambah-tambah. Kenapa? Karena sudah ada penelitian mengatakan Anda jemur berapapun, berapa lama pun, kan terlalu lama kebakar. Tidak bisa kan? Jadi jam berapapun hanya bisa mencapai kadar darah vitamin D 40-an. Padahal sekarang saya ambil untuk melawan COVID, untuk autoimun, untuk kanker, untuk penyakit jantung, itu perlu 100. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan mengejar sesuatu yang sia-sia. Kan dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Ya kan? Iya, iya. Jadi kita akan jemur-jemur untuk apa? Nggak akan mencapai target kok. Nah, jadi oke, jemur ini mungkin naluri alamiah seseorang ya, sehingga naluri alamiah, lebih baik. Nah, jadi berarti jemur ini juga belum mencukupi, tubuh Pak. kita. Belum, karena sudah ada penelitian. Cuma sampai 40 itu. Sekali lagi, kalau Anda patah tulang, 40 sudah cukup baik. Tapi untuk lawan kanker, untuk lawan COVID, ya nggak cukup. Oh, jadi ini vitamin D dia juga membantu antibodi? Membentuk antibodi dong. Membentuk antibodi terhadap bakteri dan virus. Oh, nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini yang pertama kita belajar vitamin D Tuhan sediakan buat kita. Dan kita harus mengerti dalam tubuh kita ada bagian penting di samping air, oksigen, dan zat-zat lain. Pasti zat-zat lain juga perlu, saudara-saudara. Nah, salah satu yang juga sangat penting adalah vitamin D untuk menopang kita punya antibodi. Istilahnya kalau menurut bahasa awamnya itu kayak makanan antibodi supaya antibodi kita makin kuat, saudara. Nah, ini didapat dari 2 hal. Yang pertama secara alamiah yaitu sinar matahari, tetapi yang kedua melalui apa ini dok? Melalui makanan atau harus melalui vitamin? Jadi sumbernya itu kan ada 3. Jadi sinar matahari tadi sudah saya sampaikan, ya toh? Ya. Kemudian sumber kedua sinar matahari jelas bahwa sekurang mungkin bayangan. Jadi nggak peduli jamnya. Ya, coba aja. Nah, kalau yang kedua adalah makanan. Karena banyak pertanyaan. Bagaimana kalau saya makan, apakah bisa memenuhi kebutuhan vitamin D saya? Nah, itu sudah dikatakan, ahli-ahli nutrisi sudah sampai pada penelitian bahwa kalau cuma dari makanan, itu hanya bisa memenuhi 15-20% kebutuhan vitamin D-mu. Karena kalau mau contoh lagi, jadi boleh saja menurut saya gini loh. Seperti jemur, kamu senang jam berapa silahkanlah. Karena jemur itu ada efek
meningkatkan serotonin, meningkatkan dopamin. Itu neurotransmitter yang membuat kita rasa senang. Itu mood enhancer. Jadi kita rasa enak. Padahal vitamin D-nya nggak ada itu pagi ya. Nah, kalau makanan, kembali ke makanan, makanan itu sudah dikatakan kan cuma bisa sampai 15-20%. Orang bertanya, makanan apa sih dok? Nah itu sebagai contoh yang paling banyak mengandung itu adalah ikan laut dalam, fatty fish. Contohnya yang klasik adalah salmon, ya ikan salmon. Nah saya ambil contoh, kalau Anda mau dapat 5.000 IU ya vitamin D dari makanan, Anda harus makan salmon 1 kilogram, 1 kilo salmon. Nah, which is impossible to achieve gitu. Dan bukan hanya impossible to achieve, tapi harganya juga dong. Iya, harganya juga impossible to buy. Karena ini bukan gurame dong ini. Iya, makanya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kita Maaf, dok. Kalau sayur-sayuran apa yang mengandung vitamin D, dok? Ya sedikit juga Pak. Sedikit. Artinya sayur hijau barangkali, tapi sedikit, tidak banyak. Karena apa? Soil kita, jadi tanah kita ini sudah jelek dibanding abad lalu katanya. Karena ini kan digarap terus, tidak dikasih pupuk, kondisinya jelek. Jadi semua vitamin juga kurang, mineralnya juga kurang. Tapi yang masih ada sedikit itu adalah jamur. Tapi jamur itu yang keluar dari jamur itu vitamin D2 bukan D3. Jadi nggak sama seperti yang kita bentuk. Oh, ada vitamin A, D1, D2, D3, D4 dong. Jadi begini, sejarahnya itu ada D1, D2, D3, D4, D5. Ya. Tetapi yang D1, D4, D5 itu sudah tidak ada. Itu cuma sejarahnya dulu dalam penelitian. Ya, yang ada D2 sama D3. D2 itu dari tanaman, yaitu jenis jamur-jamur tertentu. Nah, itu potensinya jauh di bawah D3. Karena kita kan makhluk hidup. Binatang itu kalau kena sinar dapatnya D3. Jadi kalau kita minum D2 itu agak menyimpang sebenarnya, begitu. Oh, jadi yang penting D3 dan D4. Nggak ada, D4 sudah tidak ada, Pak. Jadi yang ada cuma D2 sama D3. Oh, jadi yang paling penting D3-nya ini. Iya, D3-nya inilah. Jadi akhirnya mau nggak mau ya, karena dari matahari tidak cukup. Dari makanan tidak cukup. Ya mau nggak mau di suplemen. Sekali lagi saya tidak jualan. Ya saya cuma ngomong ilmunya. Kalau soal apanya yang suplemen yang mana, nggak tahu saya. Kan kita nggak boleh sebut merek. Ya Anda belilah itu. Nah, di Jakarta ini kan kebanyakan hanya yang 1.000 ya dok ya, yang banyak ya dok. Sekarang sudah ada yang resmi 5.000 tapi pakai resep. Harus pakai resep. Oh. Dan yang ini perlu saya singgung, ini penting nih. Karena kalau sudah pakai 5.000, karena Vitamin D Council USA kan bilang, if you are taking less than 5,000, you are making a joke. Jadi Anda bercanda nih kalau minum di bawah 5.000. Karena Anda tidak akan mencapai target kan. Nah, padahal 5.000 itu harus mutlak didampingi vitamin K2. Nah, ini apalagi nih. Nah, vitamin K2 itu lebih tidak dikenal. Lebih susah nyarinya karena apa? Karena gini, bayangkan vitamin D aja yang sudah ratusan tahun ditemukan, orang masih bingung. Kalau vitamin K2 ini ditemukannya kurang lebih 1970-an. Jadi baru ini. Nah, vitamin K2 kenapa harus ditambahkan? Karena vitamin D kalau kita minum, apalagi sudah dosisnya begitu, itu kerjanya dia meningkatkan penyerapan absorpsi dari kalsium di makanan kita, di usus. Sehingga di dalam darah kita ini kalsiumnya banyak. Akhirnya vitamin D kan juga berfungsi untuk membawa kalsium yang diserap, bawa ke tulang dan ke gigi. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, vitamin D-nya angkat tangan. Dia perlu bantuan vitamin K2. Jadi K2 itu fungsinya membersihkan jantungmu, supaya kamu jangan terus pasang itu ring di jantung, membersihkan kalsium di sana, bawa ke tulang. Nah itu, jadi harus ada kombinasi vitamin D3 dan vitamin K2. Oh, dan ini banyak salahnya, orang hanya minum vitamin D besar, tidak dibarengi oleh K, jadi akhirnya istilahnya ada di mobil tapi nggak bisa keangkat. Betul, nanti malah kamu pasang ring tambah terus. Oh, jadi dalam hal ini harus bersama-sama.
Nah, kalau ininya taruhlah 10.000, berarti K3-nya harus K2, berapa, Pak. Dok? K2 itu K2-nya harus berapa, Dok? Jadi K2 dengan D3 itu pasangannya adalah 5.000 harus disertai 90 apa 100. Nah, biasanya kalau saya sih yang saya minum itu sudah dalam satu kapsul. Kalau enggak kita bingung-bingung lagi kan hitung-hitung itu. Jadi kalau 10.000 kan mesti dikali 2, kira-kira 180 sampai 200. Nah, kalau dalam satu kapsul kan kita sudah gampang, ya kita minum aja 2 kapsul. Kita hitung D3-nya saja lah, K2-nya nggak usah bingung lagi. Oh, waduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Benar kata Alkitab dalam kitab Daniel bahwa ada banyak hal akan disingkapkan Tuhan di akhir zaman karena ilmu bertambah dan banyak orang mengadakan penyelidikan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ngerti ini netizen 62 ini kalau dapat pelajaran-pelajaran yang baru, pasti selalu akan menjawab saya begini, nenek moyang kita dulu nggak kenal tuh yang begitu-begituan. Oh, begini saya potong Tapi lagi, saya potong lagi. Juga nggak ada COVID. Iya, saya potong lagi Pak Gilbert. Nenek moyang kita kan kerjanya di luar, lu di dalam ruangan pakai AC terus. Nenek moyang kita naik sepeda. Kerja di sawah Nenek gitu. moyang kita Siang-siang juga kena matahari, lalu nggak pernah kena matahari juga. Jadi saudara kasih Tuhan, betul. Jadi gini, kenapa ilmu-ilmu tentang ini harus diangkat, saudara ya? Sekali lagi, saya pastikan kita tidak menjual apa-apa, saudara. Dan saya bisa ngerti juga sih kenapa Indonesia terlambat 20-30 tahun tentang vitamin dan lain-lain, saudara. Belum lagi di Indonesia ini yang julidnya banyak, saudara. Jadi itu contohnya aja, kenapa misalnya COVID yang lain, kita nonton Piala Eropa, kok semua udah bebas, Indonesia masih berjuang sama baju APD, mereka udah nggak pakai baju, ya kan? Lalu kita masih pakai double masker, mereka udah teriak-teriak gitu. Nah, kenapa? Karena gini, kan sebetulnya penyelesaiannya cuma ya begitu-begitu aja, cuma soal disiplin dan vaksin. Ya, nah, kita prokes itu masih ada manusia-manusia yang buat saya keji gitulah, ya kan? Yang sibuk aja dengan apa itu prokes? Oh, ini adalah konspirasi apa segala macam. Apa itu? Nggak usah. Itu bohong semuanya itu. Bahkan kalau ada artis yang memberitahu dia kena COVID, oh itu di endorse. Wah, jahat sekali. Mulutnya kotor, saudara. Orang sekarang mulutnya kotor, saudara. Dan buat saya itu orang punya roh pembunuh, saudara. Punya roh iblis, saudara. Yang mendatangkan kekacauan dan orang itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Nah, iya kan? Kenapa di Eropa semua udah beres? Karena manusia-manusia kayak gitu nggak ada, saudara, ya kan? Yang kotor-kotor begitu mulutnya. Lalu yang sibuk dengan vaksin ini ada antikrisnya. Lalu, tapi rata-rata semua apapun agamanya, landasannya selalu agama. Ini yang parah, saudara. Jadi ini bahaya, saudara. Padahal cuma 2 itu aja. Nah, kenapa kita terlambat 20-30 tahun gitu? Saya ngerti karena kita masih bergumul dengan kita makan apa. Iya, betul. Boro-boro vitamin, Dok, ya kan? Iya, benar. Kita masih bergumul dengan what should I eat gitu, apa yang harus saya makan gitu. Sementara di luar mungkin makanannya udah oke. Nah, sekarang kualitasnya dicari, kualitasnya ya, meningkatkan kualitas. Ya. Kalau kita pokoknya apa aja yang penting saya kenyang. Nah, tetapi ingat persoalannya melanda dunia. Nah, kita seringkali nggak siap gitu. Itu sebabnya program ini ada karena cinta. Jadi saya ulangi sekali lagi, program ini ada karena cinta. Bukan mau membingungkan saudara, tapi karena mencintai saudara. Jadi kalau saudara bilang, oh enggak, saya pokoknya percaya dengan iman aja, sesuai dengan imanmu jadi padamu gitu. Karena Dr. Henry tadi luar biasa menjelaskan kepada kita bahwa kita dokter ini hanya berusaha gitu. Makanya biasanya kalau kita pulang dari dokter suka dikasih tahu dan atau kalau sudah beli obat di apotek deh pasti ada tulisan gini, semoga lekas sembuh, nah gitu kan. Dan dokter bilang mudah-mudahan hari Rabu selesai semuanya. Tetapi kalau masih belum sembuh, kontak suster ya atau kontak saya ya gitu. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan dan itu hormat dokter kepada Tuhan. Kenapa? Dokter hanya berusaha, Tuhan yang menyembuhkan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi karena itu Dr. Henry hari ini memberi arahan buat setiap kita. Nah, Dok, sebetulnya apa fungsi vitamin D sehingga menjadi begitu penting, bahkan juga lebih penting bahkan dari vitamin C menurut dokter. Nah, apa saja yang dibuat oleh vitamin D di dalam tubuh kalau sudah lengkap semuanya?
Oke, jadi dia kan apa? Sebelum saya ke sana, saya cuma mau tambahkan yang ada poin yang saya lupa ya, Ya, Pak Pendeta. Jadi selama ini pemerintah kita juga apa? Daftar dosisnya itu vitamin D cuma disebut 400, 600, 800 IU. Tetapi 2-3 minggu yang lalu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, mengeluarkan ya. statement untuk nakes, untuk tenaga kesehatan yang bergumul dengan pasien-pasien COVID, itu harus tiap hari harus melakukan macam-macam itu yang biasalah 5M dengan prokes dan macam-macam. Tapi juga disebutkan setiap hari harus minum D3 5.000 IU, sudah disebut. Ini dari BNPB, sudah ada. Jadi kalau orang masih banyak dokter yang bilang atau orang awam yang kadang-kadang betul Pastor Gilbert bilang, dia tidak mengerti tapi buka mulut juga, itu yang repot, ya kan? Bilang tidak perlu itu minum vitamin D. Ini negara yang ngomong ini. BNPB bilang 5.000. Coba Anda cek. Ada apa pengumumannya itu, ya. Jadi kalau kembali ke vitamin D. Vitamin D ini kan seperti saya sebutkan tadi, itu dia bekerja melalui reseptor yang tersebar di seluruh sel tubuh manusia. Jadi dengan kata lain dia berpengaruh pada sistem semuanya, sistem tulang, sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, dalam kaitan dengan sistem pernafasan inilah dia meningkatkan imunitas. Imunitas itu baik imunitas itu ada dua sih ya, dari humoral atau innate. Jadi dari sel-sel imunnya atau dari antibodinya. Itu ditingkatkan dua-duanya. Jadi dia berpengaruh kepada otak kita, semua sel dipengaruhi oleh vitamin D. Itu sebabnya kita bilang begini, memang vitamin-vitamin lain juga dibutuhkan, ya, terutama vitamin C kita tahu banyak gunanya lah. Tapi tidak ada yang selengkap vitamin D. Makanya kita plesetkan. Vitamin D itu kan defense artinya, atau mau arti lain, vitamin dewa. Kalau kita Kristen tidak boleh, itu berhala. Oke, vitamin Deus, vitamin Deo ini. Kan dari Tuhan itu, matahari segala macam itu. Jadi itu kan kita dikasih kesehatan, tapi banyak orang tidak tahu, jadi nggak dipakai. Dan selalu ada pertanyaan, apakah tidak bahaya kalau saya minum vitamin D terus-menerus? Tidak bahaya. Apakah mengganggu ginjal saya? Bukan, ini suplemen. Jadi ada dokter Renu Mahtani itu dari India, dia peneliti vitamin D. Dia udah bilang, if you don't take your vitamin D today, you will need to take a lot of pharmaceutical drugs. Just a matter of time. Jadi kalau Anda tidak minum vitamin D Anda sekarang, terus vitamin D Anda rendah, ya Anda kena penyakit metabolik lah. Apa itu penyakit metabolik? Hipertensi, kolesterol tinggi, ya toh, osteoporosis, gula, itu semua akan Anda minum. Nah, obat-obat itulah yang merusak fungsi-fungsi liver dan ginjal kita, ada efek samping. Kalau vitamin D ini kan persis sama dengan yang kita terima dari matahari. Jadi apanya yang ditakutkan itu loh. Itu kan tidak menyebabkan efek samping begitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti hari ini kita dapat pelajaran yang saya tahu nggak lengkap, mungkin dalam waktu-waktu dekat lagi kita akan janjian lagi karena Dr. Henry sangat sibuk, saudara, karena beliau adalah kepala bagian bedah tulang ya dok ya, kalau saya nggak salah ya dok ya. Bukan kepala bagian bedah tulang, bukan. Kepala bagian bedah, seluruh bedah. Oh, kepala bagian seluruh bedah di Rumah Sakit Siloam. Siloam Kebon Jeruk. Di Siloam Kebon Jeruk. Jadi beliau adalah kepala bagian bedah, seluruh bedah, meskipun beliau ahlinya sebetulnya bagian bedah tulang, tapi oleh anugerah Tuhan juga mendapat tuntunan Tuhan untuk mempelajari vitamin D yang hari-hari ini menjadi konsultan untuk banyak dokter-dokter dan banyak ahli-ahli, saudara-saudara, untuk menambah yang beliau bilang tadi, ada bagian imun maupun bagian antibodi, sehingga kan ada istilah begini, pencegahan kan lebih baik daripada mengobati virus, tetapi persis. Dengan mencegah akan lebih baik, dan sudah dibuktikan anugerah Tuhan. Dan pasti yang pertama karena penjagaan Tuhan, anak beliau, ya kan, meskipun menantunya terkena,
iya kan? Tetapi anaknya tidak. Padahal bersama-sama suami istri, saudara. Dan itu Ya. pasti satu karena Tuhan. Tuhan mencegah. Tetapi yang kedua juga kan Tuhan pakai sesuatu, saudara, ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Kan Tuhan juga pakai sesuatu. Sesuatu ini bisa bernama hari itu pas nggak ketemu. Ada aja cara Tuhan. Nah, ini salah satu cara Tuhannya adalah dengan meningkatkan vitamin D dalam tubuhnya ya. Waktu dicek jelas, saudara. Bukan dalam kondisi rendah, tapi dalam kondisi 100 ke atas, saudara. Nah, Betul. kalau sudah ada berkat lebih, ini hanya buat yang sudah berkat lebih, ya kan? Kalau yang hidupnya pas, saudara, kita punya berkat terbesar yaitu bisa berdoa, minta perlindungan, penjagaan dan kuasa Tuhan. Ya. Tapi yang Ya. punya berkat lebih, ini juga baik untuk saudara coba iseng-iseng cek, saudara. Ini sekali lagi ya buat yang berkat lebih ya, gitu. Mungkin saudara perlu cek. Saya juga kayaknya mau cek ini dok. Oh iya, Vitamin Pastor D Gilbert, kita, mesti kita tambahkan ada satu poin yang penting ini. Makin gemuk Ya. kita, vitamin D kita makin turun. Bahaya ini. oh, makin gemuk vitamin D juga makin turun. Wah, jadi besok saya mesti cari. Senin saya cari apa itu laboratorium, saya mau cek dulu. Karena saya juga lagi mau cek antibodi saya. Kan saya udah apa itu vaksin 2 kali nih dok. Saya mau cek apa itu namanya antibodi udah meningkat atau belum. Sama sekaligus saya mau cek vitamin D. Jadi saya cuma tanya aja. Saya mau cek vitamin D, begitu ya dok ya? Udah tahu, mereka udah tahu. Kalau bilang cek vitamin D udah tahu. Jadi, buat saudara-saudara ini hanya yang punya berkat lebih ya saudara. Yang lain, mari kita tetap berdoa dan ikuti hal-hal sederhana yang bisa kita buat. Tetapi buat yang ada berkat lebih mungkin saudara, kita bisa pergi ke laboratorium lalu cek kita punya vitamin D gimana supaya kita bisa tahu. Lalu kemudian konsultasi sama dokter. Sekali lagi, iman bukan berarti tidak percaya dokter, saudara. Karena setiap dokter, ini yang saya bilang, seringkali pendeta sama dokter ini nggak seimbang, saudara. Karena ada banyak pendeta-pendeta yang mungkin terlalu fanatik lah kalau menurut saya. Oh, kita nggak perlu percaya dokter, kita percaya Tuhan. Loh, memang kita percaya dokter. Dokter itu bukan untuk kita percaya, dokter itu kita minta bimbingan, kita minta konsultasi, kita minta arahan, saudara. Masa percaya sama dokter? Yang benar dong. Kita minta arahan, kita minta bimbingan, kita minta tuntunan. Kenapa? Karena beliau belajar. Para dokter ini kan belajar. Sama seperti, oh yuk kita percaya Tuhan pasti memberkati kita dengan rumah. Betul, tapi kan kita juga minta tuntunan dari siapa? Dari arsitek kan untuk membangun rumah kita. Kan nggak bisa kita cuma tumpang tangan jadi kan. Nah, ini juga sama. Ada orang-orang yang belajar. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan ilmu. Biarlah kita minta tuntunan. Nah, ada banyak pendeta yang kadang-kala kurang terlalu fanatik. Oh, kita nggak usah percaya dokter. Tetapi semua dokter, kalau sudah ada pada titik nadir istilahnya, udah nggak tahu mesti buat apa, pasti dibilang. Hanya Tuhan. Secara manusia, dokter angkat tangan. Ini dokter ateis sekalipun. Secara manusia, dokter angkat tangan. Hanya yang di atas yang bisa tolong. Ini pendeta mesti minta ampun sama dokter nih. Karena dokter sayang sekali sama pendeta. Banyak orang yang nggak pernah berdoa, gara-gara dokter, dia jadi berdoa. Ada orang-orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah cari pendeta, gara-gara dokter cari pendeta. Karena dokter bilang, oh kita angkat tangan. Hanya Tuhan. Wah, yang kayak gini kan langsung ke gereja, saudara. Iya. Nah, karena itu mari kita sekarang seimbang, saudara. Jadi di masa pandemi, mengajar kepada kita bahwa kita butuh bukan hanya broadcast message, saudara, karena kadang-kala hari-hari ini hati-hati sama broadcast message, saudara. Hari-hari ini kita perlu bukan hanya dengar kata ahlinya, karena broadcast message bisa saja meminjam namanya betul, memang dia ahlinya, tetapi kemudian isinya belum tentu betul, saudara. Itu udah banyak terbukti. Tetapi Zoom seperti ini yang jelas orangnya siapa, saudara bisa cek di Google siapa Dr. Henry, saudara, dan apa latar belakangnya, apa pendidikannya, lalu bahkan dokter juga punya YouTube ya dok ya? Punya YouTube. Kan video-video saya ada. Apa ininya dok? YouTube itu alamat YouTube dokter. Nama grup saya, Faith Iman, Faith Orthopedic Group. Nah, saudara bisa masuk ke YouTube Faith Orthopedic Group. Nah, dari situ saudara akan dapat banyak pelajaran-pelajaran lebih dalam lagi tentang vitamin D ini. Karena saya sangat menghargai Dr. Henry karena beliau bagi saya seorang hamba Tuhan, saudara. Sekali lagi, hanya kebetulan hobinya dokter. Tetapi hati beliau senang. Makanya Pak Pendeta, nama grup saya aja juga jelas sudah. Faith Orthopedic Group.
Karena tanpa iman tidak seorang pun bisa menyenangkan hati Tuhan, katanya. Wah, haleluya. Saya nyerah kalau begini. Karena Dokter Henry bisa khotbah, saudara. Saya nggak bisa operasi. Nyerah kalau begini, nyerah. Kalau bahaya ini, kalau pendeta udah mulai, kalau dokter udah mulai khotbah ini nyerah saya ini, bingung ini. Jadi luar biasa. Saya harap dengan ini kita dapat banyak pelajaran yang luar biasa, dan kalau Dokter Henry tidak keberatan, mungkin dalam waktu-waktu depan kita minta lagi kesediaan beliau untuk membahas banyak hal buat kita, khususnya di masa pandemi ini, daripada saudara stres melulu, saudara, hati-hati ini. Padahal kalau stres itu vitamin D kita turun lagi, makanya. Itu dia, jangan stres. Udah percaya, mesti percaya dengan iman, kita percaya. Nah ini, kalau kita dengar orang ahli bicara, justru malah memberi semangat buat kita. Ayo keluar, ayo maju, ayo ini. Meskipun jangan nekat, tetap hati-hati di rumah, tetapi keluar cari matahari, lalu kemudian berdiskusi, berdialog dengan keluarga, lalu makan yang sehat, dan kita diarahkan untuk bergerak, dan banyak hal, ada jalan keluar. Jadi COVID bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Betul Alkitab bilang, berjaga dan berdoalah. Tetapi ingat bahwa kita adalah pemenang. Wah, makanya kuncinya Dokter Henry buat kita adalah faith. Dok, terima kasih banyak buat hari ini. Terima kasih. Betul, belum banyak hal bisa kita dapatkan, meskipun banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan, tapi masih banyak juga hal yang kita mau tanyakan kepada dokter. Karena itu, mungkin dalam waktu dekat, kalau dokter tidak keberatan, ada waktu 1 jam untuk kita ngobrol lagi bersama untuk memberkati program Kamu Hebat dengan jemaat-jemaat yang memperhatikannya. Kiranya dokter sedia untuk memberikan waktu buat kita. Jadi saya tanggapi ya, Pak Pendeta. Ya. I have been so blessed, and I know that I'm blessed to be a blessing to others. Itu. Amin. Jadi saya sangat diberkati, Tuhan selalu baik. Jadi saya akan melakukan juga sebisa saya, dan suatu kehormatan kalau Pastor Gilbert undang saya lagi dengan senang hati, anytime bisa kita atur. Haleluya. Memang Dokter Henry ini satu hal yang luar biasa yang kita selalu kenal dari beliau. Beliau otaknya cuma sederhana, selalu mau jadi berkat buat banyak orang dengan ilmu yang ia miliki, saudara. Bahkan hal lain yang bisa ia bantu, ia selalu membantu orang. Wow. Dok, boleh kita doa sekarang, Dok? Amin. Ayo, mari, Pak. Haleluya, Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ada hamba-Mu, ada anak-Mu yang berjuang belajar di tahun 1992 kemarin untuk vitamin D, dan hari-hari ini diperlukan oleh bangsa ini. Karena itu urapi, tuntun, berkati ilmu yang sudah ia pelajari ini, sehingga dapat menjadi tuntunan buat banyak orang mendapat pertolongan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Dan hari ini kami dapat pelajaran ini. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti bagian kami, melakukan bagian kami, dan selebihnya kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami, karena kami percaya kami dijaga Tuhan dari segala yang jahat. Kami dituntun Tuhan, bahkan dibungkus dengan darah Yesus. Tapi pada saat yang bersamaan kami juga harus melakukan bagian kami di masa-masa ini. Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menuntun kami. Berlaku firman Tuhan, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berkati Dokter Henry bersama dengan keluarganya, sehingga terus menjadi berkat dalam tugasnya, dalam kedokteran, juga Tuhan pakai terus. Dan biarlah bangsa kami juga dapat melalukan COVID ini dengan sukses dalam damai sejahtera. Bahkan tingkat kematian semakin menurun karena ada tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, kami juga mengucapkan berkat untuk setiap pemirsa Kamu Hebat, jemaat-jemaat Tuhan, komunitas yang hari ini bersama dalam program ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dok, selamat melayani, selamat bertugas kembali. Doa kami menyertai. Salam buat seluruh keluarga. Terima kasih, terima kasih. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Dokter Henry